Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu 1. Ada ontologi, yaitu mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, ada epistemologi, yaitu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga, aksiologi, yaitu menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, ada bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh dalam kurung intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Pertama, ontologi, yaitu menganalisis hakikat masalah. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi. Yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai bagi perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Kesimpulan pada materi kali ini, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.